diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengajarkan bahwa mintakanlah ampun mereka, orang-orang yang baru datang haji, kemudian kita memohonkan ampun kepada Allah supaya dosa-dosa kita yang ada di tanah air ini, kita yang datang kepada tanah air itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lengkapnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahu al hajj. Hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, ampunilah jamaah haji dan orang-orang yang dimohonkan ampun oleh yang baru datang haji. Jadi kan Nabi tidak dianjurkan untuk sowan silaturahim yang kita doa, murnikan niat, bukan cari kurma dulu ya. Biasanya di masyarakat itu kalau tidak dikasih apa-apa kemudian ngomong ya, datang atau oleh ikil oleh banyak ngomong cerita. Artinya ada niatan yang salah ketika kita datang ke jamaah haji itu, atau kemudian yang haji sendiri memang harus bersikap lebih longgar dari sebelumnya. Itu diantaranya haji yang mabrur. Tapi kemudian sampai biaya yang diberikan kepada orang-orang yang hadir itu sampai hampir biayanya dengan sama bayar hajinya. Saja ada semua dapat saja dan sebagainya. Mestinya kita tidak seperti itu, biasa-biasa saja. Tapi kadang-kadang ini sudah menjadi tradisi yang kadang-kadang tidak perlu dilestarikan karena apa? Kita memaksakan diri. Hanya orang yang mau berangkat tadi itu mikir-mikir. Iki orang sama kok mulai oh punya kayak mobil. Akhirnya kesadaran. Ya lepas dari itu semua, kita karena masih bulan Dzulhijjah, yuk kita kupas kembali tentang ayat Qad lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh ada tauladan bagi kalian ya, Qad lakum, bagi kalian ya, uswatun hasanah, tauladan yang baik di Ibrahim, yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama ma'ahu, bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Teman-teman sekalian, para bapak dan saudara sekalian, melihat ayat ini berarti ada sesuatu yang harus kita kaji ulang, kita baca, kita perhatikan, kemudian kita
berikhtiar dari batin agar budaya bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Pertama, di antaranya itu dalam pengabdian keluarga Ibrahim itu totalitas untuk mengabdi, menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kita tidak memilikinya. Kita ini setengah-setengah, tidak totalitas, masih ada rasa khawatir, rasa bingung, rasa ketakutan dan sebagainya, takut ini, takut itu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana coba perhatikan Nabiullah Ibrahim? Di antaranya ketika diperintah untuk menyembelih putranya, semua istrinya siap. Ismail yang masih kecil, yang sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim juga siap. Nabi Ibrahim sendiri dan sudah menyiapkan semuanya itu, dan dilaksanakan, disaksikan oleh para malaikat, oleh orang-orang yang tak kita ketahui. Semua makhluk menyaksikannya tentang pelaksanaan peristiwa penyembelihan itu. Selain dari itu, bagaimana Nabi Ibrahim ketika dia berkorban? Kita ini masih susah gitu. Mau tiap tahun saja mau mencoba mau berkorban itu masih cari dalil. Oh, jangan suruh aku dari berkorban. Bukan ingin berkorban menurut Nabi Ibrahim, tapi cari dalil. Oh, dalilnya nggak bohong, cukup sekali saja kok. Yang lain itu sunnah dan lain sebagainya. Jadi sudah dimudahkan dengan cara iuran ya setiap bulan. Itu ketika Nabi Ibrahim sudah tentang harta, tentang dunia, semua diberikan. Ribuan kambing yang dikorbankan, sapi, onta, kambing yang dikorbankan itu banyak sekali. Belum kesehariannya, dalam kesehariannya Nabi Ibrahim itu kalau mau makan masih mencari orang, bagaimana supaya masih bisa berbagi, memberi. Selain dari itu, coba lihat ketika Ismail masih kecil, diperintah oleh Allah membawa istrinya ke sebuah tempat yang hari ini jadi tempat tawaf, tempat untuk sa'i dan seterusnya. Itu peristiwa Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sering saya sampaikan ini, yang punya ayatnya itu mungkin karena seringnya saya baca sampai sudah hafal gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ayat saya gambaran ini ketika Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Ismail masih kecil, masih bayi, diperintah oleh Allah untuk berangkat menuju tempat yang tandus itu, tempat yang tak ada orang gitu. Akal itu akal. Bagaimana Nabi Ibrahim bisa tega begitu naruh Siti Hajar, lalu berangkat lagi. Berangkat ketika tidak pamitan, tapi ketika berangkat sudah naik ke kendaraannya, apa itu onta, kalau dulu kan onta ya, mungkin kendaraannya itu onta itu sudah naik. Terus Siti Hajar bertanya, ilaina anta ya Ibrahim, mau kemana engkau wahai Ibrahim? Terus dia Nabi Ibrahim. Terus tanya lagi, ilaina anta ya Ibrahim,
mau kemana engkau? Bahasa Inggrisnya, Demak abang dia. Inggris Timur. Mak kau tinggal di Bilan, mak teker boy. Kalau orang sekarang, dapat di mau kalau menjadi yang kau main tinggal di Bilan Dina. Tapi Siti Hajar tidak bertanya seperti itu. Kemudian sampai 3 kali baru Nabi Ibrahim menjawab pertanyaannya. Siti Hajar, apakah ini perintah Allah? Nah, baru Nabi Ibrahim menjawab, iya, ini adalah perintah Allah. Apa jawabannya Siti Hajar? Kalau ini perintah Allah, selamanya saya tidak akan susah hidupnya, karena ini adalah perintah. Ini akidah. Jadi hidup ada di mana kapan saja, kalau sudah bersama Gusti Allah, mestinya tidak ada kebingungan, tidak ada kesusahan. Pakai duit yo nyaman, tidak ada duit yo tenang. Nah, kita ini tidak sekarang kebingungan, kesusahan, ketakutan, sampai tidak mau berngaji, walau tidak mana, tidak mau berngaji, ibu. Sak jam, 2 jam, 3 jam ini aku biasa oleh bisa itu 3 jam kulkas hilang bisa itu. Tidak ngerti kalau itu semua dijamin Gusti Allah. Tinggalkan sebentar untuk supaya bisa mencari kehidupan akhirat, pencerahan, ada tambahan ilmu. Jadi ketika sudah Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, iya ini perintah Allah, Nabi Ibrahim terus berangkat. Apalagi sudah ada kata-kata itu. Tapi yang namanya kemanusiaannya, hati manusia tidak teko. Tanah tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan, panas, bekal sudah tinggal sedikit. Kalau tidak punya Tuhan Allah, mau kemana? Kalau tidak yakin ini keimanannya kuat, kalau tidak kuat, mau kemana? Pasti rasa takutnya, rasa khawatirnya lebih besar. Padahal kita ini adalah milik Allah. Ya, kita ini adalah milik Allah. Seluruh tubuh, semua itu milik Allah. Dan kita tidak ikut-ikut, Allah yang ngaturnya gitu. Sampai detak jantung, mata melihat apapun yang terjadi itu, Allah yang ngurusnya. Cuma kita ini kadang-kadang tidak sadar ya, kalau itu Allah yang telah menunjukkan rasa cintanya kepada hambanya itu. Seperti yang saya contohkan kemarin, andaikan telinga ini atau tangan atau apapun salah satu itu saya beli 10 M umpamanya ya, telinganya saya ambil, saya potong, tak tunggu 10 M umpamanya, ada konglomerat banyak uangnya itu. Apakah kamu mau? Tidak mungkin mau, karena tidak ada tokonya, kita tidak pernah memohonnya, kita tidak bisa membuatnya. Orang lain juga tidak bisa membantunya itu. Nah, inilah akidah itu. Jadi kalau kita sadar betul diri ini punya Tuhan Allah, ayo totalitas dalam pengertian itu. Jangan naik-naik. Kita ikhtiar zahir batin. Nah, kalau sudah totalitas seperti Nabiullah Ibrahim, kita tiru. Minimal kita tidak kena penyakit 3B itu ya. Apa 3B itu? Bahasa? Apa 3B? Oleh Pak. B pertama busuk, B kedua bisu, B ketiga buta. Bagaimana ada butik masjid di depannya, tapi hatinya tidak pernah bergerak untuk datang masjid. Padahal
Umar jadi kepala pemerintahan, jadi presiden. Sayyidina Umar itu keluar menyatakan, barang siapa yang tidak datang ke masjid akan aku bakar rumahmu. Artinya tidak datang berjamaah, diancam dengan presidennya mengatakan begitu. Siapa yang tidak datang ingin dibakar betul. Nah, dari sini para bapak dan saudara-saudara sekalian, kita semakin jelaslah bahwa kita dalam pengabdian itu harus totalitas. Totalitas itu tidak mungkin akan menjadi totalitas kalau panjenengan tidak tahu Gusti Allah, tidak kenal Gusti Allah. Bagaimana akan menyembah Gusti Allah kalau kita tidak tahu? Selama ini kita kan hanya kadang-kadang hanya namanya saja. Makanya zikirnya, waktu sholatnya lupa kepada Allah. Kenapa? Karena kita hanya nyembah namanya. Namanya Tuhan Allah itu bukan menyembah yang sebenarnya, bukan sadar betul kita bahwa punya Tuhan Allah yang ngurusi kita, yang membentuk, yang menciptakan kita ini. Sebagaimana doa Nabi Musa, Allahumma anta khalaqtani, engkau ya Allah yang menciptakan aku, wa anta tahdini, engkau ya Allah yang membimbing, yang memberikan petunjuk kepada aku. Yang lain tidak bisa. Yang lain itu makhluk, tidak bisa. Makanya lucu aneh kalau dia masih bergantung kepada makhluk itu. Sampai kapan kita jadi orang aneh itu? Ya. Sampai kapan kita ini tidak mau zikir kepada Allah? Sampai kapan tidak menyembah Allah itu? Kenapa kita ini kok lama-lama sering lupa lagi dan terus lupa? Itu namanya, kalau lupa terus itu namanya pikun permanen itu. Sampai kapan zikir kita hanya di lisan itu? Dalam hati, dalam setiap saat, akan kemana saja, di mana saja. Kita harus berubah semakin lebih baik, semakin lebih paham. Tingkatkan dalam setiap aktivitas ketakwaan kepada Allah. Jangan dengan urusan manusia, urusan orang lain, urusan dengan makhluk. Karena makhluk semua itu akan binasa dan wajib binasa. Namanya makhluk. Yang wajib wujud itu hanya Allah. Makanya untuk mengetahui bahwa Allah Maha segala-galanya itu, kalau kata Al-Quran, kita ini harus mati dulu. Faktulu anfusakum fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum. Itu ayatnya itu. Bertobatlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Faktulu anfusakum, kemudian bunuhlah diri kalian itu. Jangan bunuh diri, nanti kurang bunuh diri. Ternyata itu bunuh diri. Faktulu anfusakum itu maksudnya, siapakah aku lagi merasa ini, merasa itu, merasa itu. Kita sudah diajari baca la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tak ada yang perlu disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Itu harus dicamkan betul, seperti Nabi Ibrahim dan keluarganya itu, kepasrahannya dalam totalitasnya dalam beribadah kepada Allah. Nah ini sebagai gambaran adanya bulan Dzulhijjah yang kita peringati setiap tahun, selalu membicarakan Nabi Ibrahim dan keluarganya, yaitu Siti Hajar, dari segala arah. Makanya saking mulianya Nabi Ibrahim sampai disanding namanya dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad ini sebagai penyempurna daripada apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Jadi doanya Nabi Musa itu,
anta khalaqtani wa anta khalaqtani wa anta tahdini, engkau ya Allah yang telah memberikan petunjuk kepadaku. Wa anta tut'imuni, engkau yang telah memberikan makan. Wa anta tasqini, engkau yang telah memberikan minum. Wa anta tumituni, engkau yang mematikan aku. Wa anta tuhyini, dan engkau pula yang menghidupkan aku nanti setelah mati di kuburan, bangun lagi, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah akidah, ini semua adalah dalam rangka supaya kita ini betul-betul bertuhankan Allah itu. Totalitasnya itu yang kita harus ikhtiar zahir batin itu. Banyak orang yang tidak kebagian jadi orang baik itu mesti tak mampu, tidak bisa gitu. Ada saja alasannya. Ini ini untuk siapapun, berlaku pada siapapun. Begitu tidak punya kebagian, tidak ada kekuatan. Allah tuh terserah Allah itu. Orang yang ibadah, orang yang tiap hari datang ke masjid, tiap hari ngaji dan seterusnya, Allah masukkan neraka, itu haknya Allah. Dan Allah tidak salah. Ada orang yang nggak pernah datang ke masjid, tiap hari ganggu masyarakat, minum minuman teler tiap malam, kemudian dimasukkan surganya, itu haknya Allah. Bukan hak kita, kita tidak bisa protes. Terserah Gusti Allah. Jadi apapun yang Allah kehendaki itu terserah Gusti Allah. Kita tidak punya hak untuk mengaturnya. Wallahu mudabbirul umur. Allah yang punya hak untuk mengatur semuanya. Makanya seperti yang beberapa bulan yang lalu saya ceritakan, ada kaumnya Nabi Musa itu, ya, ada kaumnya Nabi Musa yang pekerjaannya sudah tidak ada kebaikan sama sekali, sampai disebut oleh masyarakat itu sampah masyarakat. Namun ketika meninggal, ya tidak ada, apalagi kok memandikannya, diseret, dibawa ke tempat sampah itu oleh masyarakat. Dohir masyarakat melihat bahwa dia adalah orang yang tak pernah melakukan kebaikan sama sekali, tapi di sisi Allah dia telah diampuni. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk mencarinya, mencari orang tersebut. Dia berada di satu tempat, itu telah aku terima taubatnya, kata Allah. Kemudian Nabi Musa mencarinya. Ya, mencarinya, kemudian ditemukan sudah posisi beberapa jam, berhari-hari, kemudian sudah mulai bengkak, mulai hampir busuk gitu. Nah, kita ini makanya kita tidak boleh mencintai apapun itu berlebihan. Suami, istri, anak itu hanya sebagai hiburan, permainan dari Allah. Jangan menghalangi kita untuk mencintai Allah dan Rasulullah. Jangan menghalangi kita lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sering saya sampaikan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan diri kalian, harta kalian dan anak-anak kalian. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melalaikan harta karena anak, fa ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Mereka itulah orang-orang yang akan menyesal luar biasa itu. Jadi jika hari ini bisa berkumpul, ini hiburan dari Allah. Jika kita masih
punya sifat kasih sayang, rasa cinta kepada anak, istri, dan seterusnya. Ini hiburan dari Allah. Atau sebaliknya kadang-kala kita emosi dan seterusnya. Jangan sampai semua itu menjadikan penghalang untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya yang perlu digarisbawahi, bagaimana kita pertama untuk selalu totalitas dalam pengabdian kepada Allah. Mumpung hidup, ya, mumpung masih sehat. Jangan nanti berkata kalau sudah kakinya pincang baru di masjid. Kalau tidak bisa bergerak, pusat dari kepingin, tak asik dong. Sudah tidak bisa apa-apa mau ngomong kepingin. Begitulah penyesalan. Selain dari itu, jadi kembali lagi kepada totalitas tadi. Kemudian yang kedua, ayo mencontoh siapa yang kita idolakan, ya, supaya mengambil ibrah di sana. Contoh apa itu, mentauladaninya yang bisa saja. Kalau kita dengar kisah Nabi Ibrahim, ayo kita mulai dari mana berbuat baiknya itu, dari segi berkorbannya, dari kepasrahannya kepada Allah, dari segi tawakalnya kepada Allah, gitu. Dari segi tidak terlalu berlebihan mencintai harta, anak dan lain sebagainya. Anak dikorbankan, harta dikorbankan, semuanya apa yang dia miliki, kalau sudah diperintahkan oleh Allah dia kerja, dia lakukan semua itu. Nah, kita memulai dari mana? Supaya kita jangan sampai karena istri, karena anak, karena siapapun kemudian menjadi penghalang untuk pengabdian kepada Allah. Jangan sampai seperti itu. Karena nanti pada dasarnya anak, istri, ya, siapapun akan nafsi-nafsi menanggung beban yang ia lakukan ketika masa hidup di dunia. Oleh karena itu, summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Ya, apa artinya ini? Summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Surat apa itu? Surat Surat At-Takasur. Ya, At-Takasur awalnya. Suratnya At-Takasur. Artinya summa latus'alunna, tunggu betul-betul. Latus'alunna, kalian akan ditanya oleh Allah. Latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Suatu saat nanti, untuk apa nikmat-nikmat itu semua? Nikmatnya mata melihat, nikmatnya berdamai tentram dalam keluarganya, nikmatnya rezeki yang telah dilimpahkan bermacam-macam itu. Untuk apa itu semua kalian? Nah, dari sini maka yang perlu kita sadari, ayo mentauladani, mencontohnya, merubahnya hidup ini, bagaimana bisa melangsungkan dalam kehidupan yang kita sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah. Karena panggilan Allah itu tidak bisa ditunda, ya. Wala yu'akhirullah, selamanya kata Allah tidak akan maju mundur. Wala yu'akhirullah nafsan, jika jiwa ini tidak waktunya wafat, tidak waktunya berpisah dengan dunia itu. Wala yu'akhirullah nafsan idza jaa ajal, kalau sudah datang, ya. Cuma penyebabnya itu banyak, kadang-kadang sakit dulu, kadang-kadang tukarannya, kadang-kadang main judi online, stres, kemudian bunuh diri. Itu penyebabnya. Artinya ajal tiba gitu. Penyebabnya banyak. Ada yang kena santet, ada yang kecemplung, kena banjir dan seterusnya gitu. Terus sebagai penutup, jadi ayo keyakinan ini harus dipupuk terus. Jangan dengan mengira yang bisa merusak
itu angin puting beliung gitu, puting beliung Ustaz. Kembalilah melihat Allah. Kalau tidak diperintah oleh Allah, tidak mungkin puting beliung akan bergerak. Ketika melihat kebakaran kemarin di Jakarta, 500 rumah, ya, tiba-tiba habis. Artinya ini gambaran bagi kita. Kapan, di mana, kalau hari ini di Jakarta mungkin bisa saja tidak di Surabaya. Kalau di sana banjir, mungkin saja suatu saat bisa di lokasi ini gitu. Kalau laut diperintah oleh Allah, gelombangnya besar, kemudian habis semua. Apa urusannya kita? Ganti makhluk yang baru oleh Allah. Tuhannya Gusti Allah, milik Allah semua kok. Tidak punya hak kita. Kita hanya dituntut untuk mengenal kepada Allah. Setelah kenal harus menyembah, beribadah itu saja. Nah itu barangkali sebagai tambahan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan setiap bulan ini yang tempatnya berpindah-pindah dan kita sudah bersama-sama untuk memuliakan di satu tempat, untuk mengagungkan Al-Quran itu, untuk mensyiarkan atas perintah Allah itu, kita sambil mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga, menyempatkan waktunya, dan semuanya itu ada nilainya di sisi Allah. Dan mudah-mudahan ini salah satu yang menjadi penyebab bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi penyebab salah satu untuk supaya bisa menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya yang terus ikhtiar zahir batin sambungan untuk supaya saling mengingatkan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, itu terus kita bersama-sama gitu ya. Jadi manusia itu semua dalam kerugian ya. Wal asri innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu dalam kerugian, rugi. Kan sumpahnya Allah, wal asri, demi masa itu ada 3, masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Ketika masa itu lepas dari itu, posisi dalam keadaan apapun akan terlewatkan 3 hal itu tadi. Kemudian kata Allah, innal insana lafi khusr. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu, orang yang beriman. Beriman itu harus tahu Gusti Allah, merasakan bahwa Gusti Allah yang mengurusi kita semua ini. Untuk main-main ya, jangan hanya dalam lisan, harus setiap wujud, setiap perubahan, setiap melihat sesuatu ini hatinya itu. Itulah Gusti Allah, itulah Gusti Allah itu, inilah Gusti Allah itu. Muni pikir Allah, pikirlah hati. Itu namanya pikul hobi itu, pikir yang sama itu. Orang lain tidak tahu, tapi hatinya terus, napasnya terus berpikir itu. Itu perlu guru, perlu latihan, perlu diulang-ulang, dikupas berlatih. Allah. Kalau tidak dari sini lepas lagi. Apalagi terbaik tukaran di dunia, perseran di ini dan di udah lupa itu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waskin ya Allah.
Mudah-mudahan kita dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari balak dan lain sebagainya. Berikutnya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan diberi rezeki yang barokah, rezeki yang berlimpah. Hidup ini harus punya uang banyak, ya. Saya ulangi, harus punya uang banyak. Jangan yang mana halako kerja. Punya uang banyak, gak halako ya itu namanya ngelamun. Terus disertai dengan ngamalmu amalan pada sahabatmu. Tujuannya bukan itu sebenarnya, ini ingin supaya kita termotivasi gitu, ya, bahwa keseh itu penting, bukan bergantung kepada keseh, tapi keseh itu penting, ya. Sampean tidak punya keseh, tidak tahu belanjani ibu ya arek di sini nih sampean akan kok begitu. Nah, supaya tidak di sini nih bujuni yo alako, bisa alako, karena kalau makomnya belum alako, dia alako, awiritan untuk mengasih sawat piring sama ibu bujuni, wiritan terus. Nah, kalau belum waktunya, ya jangan dulu lah. Nanti ada waktunya itu dalam masa ini. Semua yang saya lihat para orang-orang yang sukses hari ini, sukses dunianya, akhiratnya, tiketnya, semuanya, itu ternyata dulunya Masya Allah, susahnya segala pekerjaan sudah dilalui dan soro-soro gitu, baru sukses. Jangan sampai kita jadi orang pengangguran, ya. Pekerjaan kita HP, kayak tangan, kayak bos, ya. Padahal kan bos, hari HP keturun dulu, yang jadi pengangguran, ya. Mari kita doa, mudah-mudahan apa yang menjadi ada kita, ada keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai makbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa ashhadu kaunik